Sebenarnya ada sih wanita yang aku sukai, tapi aku tidak tahu siapa namanya. Siapa wanita itu? Di mana kamu bertemu sama dia? Kata Bung Karno. Aku melihat wanita itu saat kita kunjungan ke Bandung beberapa waktu yang lalu, Bung. Wajahnya cantik, rambutnya panjang, dan dia terlihat masih muda. Oke, sebelum kita masuk ke kisah cinta antara Bung Hatta dengan Ibu Rahmi, aku mau membahas dulu sedikit saja tentang latar belakang dan juga peran Bung Hatta dalam kemerdekaan Indonesia nih, Wak ya. Kenapa harus kubahas? Karena kedua hal ini tuh memang tidak bisa dilepaskan dari kisah pertemuan beliau dengan Bu Rahmi gitu, Wak. Nah, jadi Muhammad Hatta atau yang biasa dipanggil Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Wak, tanggal 12 Agustus tahun 1902. Nama asli beliau adalah Muhammad Attar yang dalam bahasa Arab artinya harum. Nah, Bung Hatta ini merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Muhammad Jamil, ibunya bernama Siti Saleha, dan kakaknya bernama Rafiyah. Nah, secara latar belakang, Wak, Bung Hatta ini berasal dari keluarga yang sangat-sangat terpandang. Pak Jamil, bapaknya Bung Hatta ini, merupakan keturunan ulama di wilayah Batu Hampar, Sumatera Barat. Sementara Ibu Siti atau ibunya beliau ini juga merupakan keturunan pedagang yang kaya raya di wilayah Bukit Tinggi, Sumatera Barat juga, Wak. Tapi ketika usia Bung Hatta baru menginjak 8 bulan, Pak Jamil ayahnya meninggal dunia. Nah, nggak lama dari itu, Bu Siti, ibunya, nikah lagi sama laki-laki lain yang bernama Agus Haji Ning. Meskipun bukan ayah kandung, Wak ya, Pak Agus ini selalu bisa memperlakukan Bung Hatta dengan sangat baik dan juga penuh kasih sayang. Saking baiknya beliau, Wak, Bung Hatta ini awalnya nggak tahu loh kalau Pak Agus ini bukan ayah kandungnya. Nggak tahu. Sampailah pada suatu hari, Bung Hatta akhirnya diberitahu bahwa Pak Agus ini adalah ayah tirinya. Ayah kandungmu sudah meninggal waktu kamu 8 bulan, kayak gitu. Nah, setelah mengetahui fakta itu, kedekatan Bung Hatta dengan Pak Agus, ayah tirinya ini sama sekali nggak berubah, Wak. Mereka tetap berhubungan dekat sebagaimana seorang anak dengan ayah kandungnya sendiri gitu. Nah, selain berhubungan dekat, Wak, Pak Agus dan Bu Siti ini juga membesarkan anak-anaknya khusus yang Bung Hatta dengan nilai-nilai Islami seperti rajin beribadah, suka menolong, rendah hati, jujur, dan juga selalu sederhana. Nah, selain dibesarkan dengan ajaran agama yang sangat ketat, Wak, orang tua dari Bung Hatta juga selalu memprioritaskan pendidikan beliau dengan menyekolahkannya di sekolah terbaik. Di mata teman-teman sekolahnya, Wak, Bung Hatta ini dikenal sebagai anak yang memang rajin, dia suka baca buku, dia cerdas, dan juga dia ini kritis gitu loh. Nah, kelebihan itulah yang membuat Bung Hatta mendapatkan tawaran untuk melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah bergengsi yang bernama Hojri Barger School atau HBS, Wak. Kalau sekarang tuh udah setara SMA. Lokasinya ada di Jakarta. Nah, tawaran itu tentunya bikin Bung Hatta lumayan tergiur tuh, Wak. Pengen juga sekolah di sana, ingin melanjutkan pendidikan di sana lah gitu kan. Tapi waktu itu ibunya Bu Siti melarang keinginan itu, Wak, dan beliau meminta untuk Bung Hatta udahlah tetap sekolah di Padang aja lah, Wak. Wak pula. Nah, dengan adanya permintaan itu, Bung Hatta pun nurut, Wak, sama ibunya. Beliau menolak tawaran sekolah di Jakarta dan tetap melanjutkan pendidikannya di Padang sampai beliau lulus SMA. Nah, setelah lulus SMA, Wak, di tahun 1921, Bung Hatta ini kemudian berkuliah di Erasmus University yang ada di Belanda. Beliau mengambil jurusan ilmu ekonomi itu waktu itu. Nah, ketika berkuliah di Belanda ini, Bung Hatta ini juga mulai aktif tuh, Wak, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan bergabung di organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging atau IV gitu, Wak ya. Nah, di organisasi ini Bung Hatta ketemu, Wak, sama 3 tokoh penting Indonesia yang dikenal dengan sebutan 3 serangkai. Siapa saja mereka? Mereka adalah Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Douwes Dekker. Ketemu sama mereka bertiga. Nah, pertemuan Bung Hatta dengan 3 serangkai ini akhirnya juga menumbuhkan diskusi-diskusi politik di antara mereka semua. Dan sejak saat itu, Wak, tujuan organisasi IV pun udah mulai berubah lagi nih. Dari tempat berkumpul mahasiswa Indonesia saja berubah menjadi tempat menyuarakan gagasan terkait cita-cita Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka. Dan FYI juga, Wak, di titik ini ya, masyarakat Indonesia itu memang udah berusaha untuk melawan penjajah Belanda sebenarnya, tapi upaya mereka itu ya udah cuman sekedar pengen ngusir Belanda dari Indonesia aja, belum sampai di tahap pengen negara itu merdeka, belum. Barulah di organisasi IV ini, Wak, Bung Hatta sama 3 serangkai dan juga pemuda-pemuda lainnya mulai kepikiran tuh untuk memerdekakan negara mereka, yaitu Indonesia.
Nah, selain berganti tujuan, organisasi IV ini juga berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Dan setelah adanya pergantian nama ini, Bung Hatta pun terpilih menjadi bendahara dan juga mulai aktif menulis artikel-artikel yang mengkritik kolonial Belanda kala itu. Nah, nggak puas dengan menulis saja, Bung Hatta ini juga aktif mengikuti konferensi pemuda internasional dan juga mulai mengenalkan istilah Indonesia. Karena pada masa itu rakyat Indonesia ini dikenal dengan sebutan Hindia, bukan Indonesia. Dan Hindia di sini tuh artinya adalah negara yang berada di bawah kekuasaan Belanda. Makanya ketika mengikuti konferensi internasional ini, Bung Hatta pun bilanglah kepada pemuda-pemuda dari negara lain di sana kan, mulai sekarang jangan sebut kami Hindia lagi ya, tapi sebut kami dengan nama Indonesia. Nah, pengenalan nama yang dilakukan oleh Bung Hatta ini rupanya berdampak cukup signifikan juga loh, dimana sejak saat itu nama Indonesia pun mulai dikenal oleh berbagai organisasi internasional. Dah nih, di sisi lain pengenalan Indonesia ini bikin pemerintah Belanda jadi was-was. Mereka langsung khawatir lah Bung Hatta ini mampu mempengaruhi banyak orang untuk bisa mendukung rencana kemerdekaan Indonesia. Nggak senang lah mereka. Secara kan Belanda ini nggak mau Indonesia itu merdeka ya kan, mau dijajah mereka terus. Dan untuk menghalangi rencana itu, pada tanggal 23 September tahun 1927, pemerintah Belanda pun ditangkapnya lah itu Bung Hatta. Dijebloskannya Bung Hatta ke sebuah penjara yang ada di kota Den Haag, Belanda. Nah, di penjara Bung Hatta di situ kan. Setelah di penjara selama beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 22 Maret tahun 1928, Bung Hatta menyampaikan sebuah pidato pembelaan yang dikenal dengan nama Indonesia Merdeka, judul pidatonya. Nah, dalam pidato itu Bung Hatta pun berusaha meyakinkan pengadilan Belanda bahwa saya ini tidak bersalah. Beliau tidak bersalah karena keinginan untuk merdeka kan adalah hak segala bangsa, termasuk rakyat Indonesia. Kata beliau kayak gitu. Nah, argumen Bung Hatta ini waktu itu betul-betul bisa meyakinkan dan juga membuat pihak Belanda yang ada di sana membebaskan beliau dari penjara. Memang betul kata beliau. Nah, setelah bebas, Bung Hatta makin aktif lagi lah itu dalam menyuarakan rencana kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini nih, saking sibuknya berjuang, kehidupan personal Bung Hatta mulai terganggu. Puncaknya, beliau juga mengucapkan suatu sumpah yang berdampak pada kehidupan asmara beliau di masa depan. Jadi ceritanya nih ya, ketika sibuk memperjuangkan Indonesia, di saat yang sama Bung Hatta ini juga sedang menjalin hubungan dengan wanita cantik. Nama wanita ini adalah Ani Nurdin. Nah, Ani Nurdin ini adalah seorang anak dari penerjemah asal Aceh yang bernama Tengku Nurdin, bapaknya Ani ini, Nah, selain itu Ani ini juga merupakan aktivis perempuan yang turut andil dalam kemerdekaan Indonesia dan juga beliau ini pernah menghadiri Kongres Perempuan Nasional ketiga. Kongres Perempuan ketiga ini adalah kongres yang berfokus pada perjuangan hak perempuan di bidang hukum, bidang pendidikan, dan juga bidang sosial yang waktu itu diadakan di Bandung. Ikut nih salah satu peserta. Nah, meskipun sama-sama aktivis yang juga sama-sama memperjuangkan kemerdekaan dan juga sefrekuensi lah itu, Bung Hatta ini sama sekali tidak kepikiran untuk menikahi Ani. Walaupun pada saat itu usia Bung Hatta tuh udah terbilang matang, udah sekitar 30-an tahun lah, 30 tahun awal gitu loh. Belum kepikiran buat nikah. Kenapa? Karena waktu itu beliau ini masih ingin melakukan banyak sekali hal untuk bisa memerdekakan Indonesia. Indonesia kan belum merdeka kan. Cuman di sisi lain, Bu Ani ini ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius lagi, sama-sama udah matang kok gitu ya kan. Nah, perbedaan keinginan inilah yang membuat mereka merasa sudah tidak sejalan lagi. Akhirnya pada suatu hari, Ani dan Bung Hatta pun sepakat untuk putus, mengakhiri hubungan mereka. Nah, setelah putus dari Bung Hatta, Ani nikah sama laki-laki lain namanya Abdul Rahim. Nah, Abdul Rahim ini kawan baiknya Bung Karno waktu sama-sama kuliah di ITB. Dan dari pernikahan itu, Ani dan juga Abdul Rahim dikaruniai 2 orang anak perempuan. Satu namanya Siti Rahmi, satu lagi namanya Siti Rara. Ya, nah sementara itu setelah tahu mantan pacarnya itu menikah dengan laki-laki lain, Bung Hatta ya semakin mantap juga untuk tidak menjalin hubungan asmara dengan wanita manapun. Memang fokusnya belum mau nikah gitu loh, Dan itulah tadi ekstrimnya tuh, Bung Hatta ini juga bersumpah untuk tidak menikah sampai Indonesia tuh betul-betul merdeka gitu loh. Sumpah itu sempat bikin kawan-kawan beliau nggak percaya. Mereka nanya, Hatta, yang benar aja kamu. Kita aja nggak tahu loh kapan Indonesia ini bakal merdeka. Kalau kamu sumpah kayak gitu, yang ada nanti kamu nggak nikah sampai tua. Ya udah, nggak masalah. Yang jelas aku mau berjuang sampai Indonesia merdeka. Dan sebelum hal itu terjadi, aku nggak akan pernah mau menikah.
kata Bung Hatta kayak gitu. Nah pada masa itu Bung Hatta ini menganggap bahwa untuk meraih kemerdekaan beliau ya harus mencurahkan waktu, energi dan juga perhatian lah kan tentunya secara penuh pada Indonesia. Di saat yang sama beliau juga mikir kalau aduh pernikahan ini akan mengalihkan perhatian aku dalam memperjuangkan kemerdekaan nih kayak gitu. Dengan kata lain Bung Hatta ini belum mau menikah karena Bung Hatta pengen mendedikasikan seluruhnya demi masa depan rakyat Indonesia gitu loh Wak. Nah melihat ambisi Bung Hatta yang menggebu-gebu kayak gitu, kawan-kawannya pula yang panik, kawan-kawannya yang khawatir, jangan-jangan dia betulan mau nggak nikah ini gitu kan. Nah lalu untuk menggagalkan sumpah itu Wak, kawan-kawannya pun berinisiatif untuk mengatur sebuah kencan antara Bung Hatta dengan wanita cantik dari Polandia pula itu Wak, yang nggak diketahui namanya siapa, kita sebut aja lah namanya Angel Wak ya. Udah pengen dikenali sama Angel nih. Angel ini Wak terkenal memiliki wajah cantik kali, wajah menarik kali, dan tentunya dia ini selalu membuat banyak laki-laki bertekuk lutut. Betul-betul cantik Angel ini kan. Nah hal itulah yang membuat kawan-kawannya Bung Hatta ini berniat untuk mempertemukan Bung Hatta sama Angel supaya apa? Supaya pasti Hatta bisa jatuh cinta sama Angel. Dia jatuh cinta pasti dia juga bakal ngelupain sumpahnya untuk tidak menikah secara Angel. Wah cantik kali kayak gitu kan. Nah pemikiran itulah yang mendorong teman-temannya Bung Hatta ketemu nih sama Angel Wak, ditemuinnya dan disampaikannya lah rencana itu. Mereka bilang, Angel, kami ini mau ngajak kamu untuk berkencan sama teman kami namanya Hatta, dan kalau bisa tolong buat dia jatuh cinta sama kamu ya, entah kayak gimana pun caranya pada kamu lah, mau kamu godain, mau kamu rayu, bebas, pokoknya buat dia betul-betul suka sama kamu, kata dia kayak gitu. Oke, aku yakin aku pasti bisa bikin teman kamu Hatta terpesona sama aku, toh juga sejauh ini nggak ada laki-laki yang nolak cinta aku, kata gitu. Kayak pede Wak Angel waktu itu. Udah lah. Nah setelah direncanakan sedemikian rupa nih, Bung Hatta maulah itu, cobalah dulu ketemu sama Angel ya begitu gitu kan. Kencan nih Wak sama Angel kan. Nah di sepanjang kencan itu berlangsung, Bung Hatta memperlakukan Angel dengan formal kali Wak, tanpa ada interaksi romantis, nggak ada, ya udah berkenalan kayak gitu, nggak ada romantis ya gitu. Nah di sisi lain Angel yang ngerasa tertantang untuk bisa menaklukkan seorang Bung Hatta ini berusaha menggoda beliau Wak, dengan gestur-gestur romantis, macam dipegangnya lah tangan Bung Hatta, dia kasih senyum menggoda dan lain sebagainya. Tapi upaya itu nggak berhasil Wak. Gara-gara apa? Gara-gara Bung Hatta sama sekali tidak tertarik pada pesona seorang Angel Polandia yang enggak. Dan karena Bung Hatta ini memang sulit ditaklukkan, rencana untuk membuat Bung Hatta ini jatuh cinta sama Angel ini pun gagal total Wak, gagal. Angel langsung temui kawan-kawan Bung Hatta di situ, dia langsung bilang, udah capek aku udah berusaha ngeluluhkan hatinya kawan kalian itu, tapi orangnya kaku kali, dia macam nggak tahu caranya memanfaatkan perempuan secantik akunya itu, katanya. Nah perkataan Angel ini langsung ngebikin teman-temannya Bung Hatta pun ketawa sekaligus, aduh tapi macam mana nih Wak, masih panik juga mereka. Nanti kayak mana kalau misalnya Hatta betulan nggak mau nikah nih? Kawan-kawannya pula yang panik Wak, karena kawan-kawan seumuran dia tuh udah pada nikah semua, bahkan ada yang punya anak. Tapi kekhawatiran itu tidak bisa membuat mereka berbuat banyak karena idealismenya Bung Hatta terlalu kuat dan nggak bisa digoyahkan ya kan. Ya udahlah, macam mana lagi. Akhirnya setelah acara kencan itu gagal, ya udah Bung Hatta kan santai-santai aja. Bung Hatta kembali lagi melanjutkan aktivitas beliau seperti biasa. Tetap beliau ikut konferensi, nulis artikel, dan juga melakukan diplomasi politik untuk balik lagi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya pada tahun 1932 Bung Hatta pun menyelesaikan kuliahnya di Belanda dan balik kampung lah itu ke Indonesia. Nah setibanya di tanah air Wak, tentunya Bung Hatta ini kembali lagi berusaha bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya kan. Dan kali ini waktu balik ini beliau bergabung dengan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk bisa meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia nih. Nah selama tergabung dalam organisasi ini, Bung Hatta kembali lagi mengkritik pemerintah Belanda yang kala itu sedang mengasingkan sahabat beliau, yaitu Soekarno atau Bung Karno, yang dianggap membahayakan Belanda Wak. Nah kritikan dari Bung Hatta akhirnya bikin Belanda geram juga sama Bung Hatta Wak. Akhirnya Bung Hatta pun diasingkan juga nih ke Bovendigol namanya. Wah itu penjara yang parah kali lah Wak. Dan setelah diasingkan di sana, pindah penjara ke Banda Neira habis itu kan. Nah ini sedikit informasi aja Wak, di Banda Neira inilah chemistry dari Bung Hatta dan Bung Karno tumbuh Wak. Kenapa? Karena Bung Karno juga diasingkan di Banda Neira tuh. Sultan Syahrir juga di situ. Nah dari sinilah hubungan mereka makin dekat kan, khususnya berdua nih, Bung Karno sama Bung Hatta. Pindah ke Banda Neira bukan berarti Bung Hatta diam-diam aja, tetap dia masih nulis artikel tentang kemerdekaan Indonesia di berbagai surat kabar Wak. Sampai akhirnya pada
tahun 1942, tepatnya setelah Belanda nyerah kan sama Jepang, Bung Hatta baru dibebaskan dari penjara oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang yang membebasin beliau, Wak. Tapi sebagai gantinya, Jepang malah menawari Bung Hatta untuk menjadi penasehat Jepang yang membantu mereka dalam memenangkan Perang Dunia Kedua. Nah, FYI, di saat Jepang datang ke Indonesia kan mereka ini juga lagi perang ngelawan sekutu kan, Wak. Makanya minta bantuan dari Bung Hatta supaya bisa menang di Perang Dunia Kedua nih. Nah, tawaran kerjasama itu, Wak, disetujui sama Bung Hatta. Ini bukan Bung Hatta jadi pengkhianat, gue kan di pihak Jepang kan. Tapi di situ Bung Hatta kan pintar. Beliau punya maksud dan tujuan lain. Alih-alih ngebantuin Jepang, Wak, beliau ini justru berniat untuk memanfaatkan kesempatan bebas beliau ini untuk membela kepentingan Indonesia dalam balik lagi meraih kemerdekaan. Dan selain menjadi penasehat Jepang tadi, Wak, ya, Bung Hatta ini juga terus terlibat dalam berbagai aktivitas politik kemerdekaan Indonesia. Dimanfaatkan maksimal kali lah sama Bung Hatta dan juga Bung Karno. Singkat cerita, waktu pun berlalu sampai akhirnya di tahun 1945 ketika Bung Hatta sudah menginjak usia 43 tahun, Wak, beliau menjadi tokoh penting dalam sebuah organisasi namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan Jepang juga udah nyerah gara-gara udah dibunuh sama sekutu waktu itu kan. Nah, dan setelah melewati perjalanan yang panjang tuh akhirnya baru tuh di tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta pun memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno pun membacakan teks proklamasi di rumahnya Bung Karno yang beralamat di Jalan Pegangsan Timur nomor 56. Udah merdeka kan. Nah, selain membacakan proklamasi, waktu itu PPKI ini juga, Wak, melantik Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama langsung. Nah, dah tuh kan. Nah, setelah Indonesia merdeka, bahkan beliau ini juga punya jabatan sebagai wakil presiden. Bung Hatta kan seharusnya menepati sumpah beliau kan untuk menikah, berarti kan udah mereka nih, nikah ya gitu kan. Tapi kenyataannya, Wak, setelah beberapa bulan Indonesia ini merdeka, beliau belum juga menemukan tambatan hatinya. Masih belum dapat di mana yang cocok, belum dapat lagi itu kan. Sampailah pada suatu hari Bung Karno dan Bung Hatta melakukan kunjungan ke Institut Pasteur yang ada di Bandung. Nah, dalam kunjungan itu, Wak, Bung Hatta nggak sengaja bertemu dengan seorang wanita muda yang mencuri perhatiannya. Nah, wanita itulah yang kelak dipilih oleh Bung Hatta untuk dijadikan pasangan hidup beliau. Sekarang kita baru masuk ke kisah cinta Bung Hatta dan Bu Rahmi. Ya. Nah, jadi ketika menghadiri acara di Institut Pasteur itu, Bung Hatta ini bertemu dengan seorang tadi, gadis muda, wanita muda yang mencuri perhatiannya. Dari penampilannya, gadis itu wajahnya cantik, rambutnya panjang, dan juga pembawaannya itu tenang, kayak macam cocok gitu lah sama vibes-nya Bung Hatta kan. Nah, karena penasaran, Bung Hatta pun memperhatikan si wanita itu dengan lebih detail lagi. Waktu diperhatikan sama beliau kan, dari situlah Bung Hatta nih sadar, kok gadis yang ku tengok ini wajahnya mirip kali ya sama mantan pacarku yang udah menikah kemarin tuh. Siapa? Ani. Kok mirip sama Ani ya, kata Bung Hatta kayak itu kan. Dan meskipun terpesona sama kecantikannya, Wak, di situ Bung Hatta nggak berani ngajak gadis itu buat ngobrol atau kenalan lah, nggak berani, sungkan beliau. Jadi nggak sempat kenalan, cuman udah, wah ini cantik nih cewek ini gitu kan. Nah, udah setelah acara itu selesai, Bung Hatta baliklah ke Jakarta dan dia kembali lagi menjalankan pemerintahan kan wakil presiden ya kan. Nah, lagi-lagi karena sibuk mengurusi urusan negara, Bung Hatta belum kepikiran juga buat nikah nih, malah kenapa belum nikah nih gitu kan. Sampai akhirnya pada suatu hari sahabat beliau which is presiden beliau which is Bung Karno negur, "Hei Hatta, sekarang Indonesia sudah merdeka, terus kapan kamu mau nikah? Ada nggak perempuan yang kamu suka? Kalau ada, nanti biar aku yang bantuin kamu untuk ngelamar dia," kata Bung Karno kayak gitu, Wak. Nah, di situ Bung Hatta malu-malu. Sebenarnya ada sih wanita yang aku sukai, tapi aku tidak tahu siapa namanya. Siapa wanita itu? Di mana kamu bertemu sama dia? Kata Bung Karno. Aku melihat wanita itu saat kita kunjungan ke Bandung beberapa waktu yang lalu, Bung. Wajahnya cantik, rambutnya panjang, dan dia terlihat masih muda, kata Bung Hatta kayak gitu. Dengar jawaban itu, Bung Karno langsung kayaknya wanita yang dimaksud sama Bung Hatta ini Rahmi lah. Siapa Rahmi? Anak dari sahabat aku, anak dari sahabat dekatnya Bung Karno, yaitu Abdul Rahim. Kan masih ingat Abdul Rahim itu siapa kan? Dia adalah suami dari Ani, mantan pacarnya
Bung Hatta yang udah putus puluhan tahun yang lalu, Wak. Nah, hal itu berarti Rahmi ini adalah anak dari mantan pacarnya Bung Hatta. Rahmi ini, Wak, anaknya Ani. Nah, setelah mengetahui fakta itu, Bung Karno nggak buang waktu, Wak. Beliau langsung mengajak Bung Hatta pergi ke rumahnya Abdul Rahim nih untuk melamar anak gadisnya langsung. Abdul Rahim sama Bung Karno kan sahabatan, sama-sama teman kuliah ITB ya kan. Nah, waktu udah nyampe rumah, waktu itu Abdul Rahim ini sempat khawatir Rahmi tidak mau menerima lamaran itu. Gara-gara apa? Rahmi masih 19 tahun, Wak. Bung Hatta umurnya berapa? 43 tahun. Beda usia mereka tuh 24 tahun. Nah, melihat kekhawatiran sahabatnya, Bung Karno bilang lagi, ya udah sini, aku aja yang membujuk Rahmi anakmu supaya dia mau menerima Hatta. Kata Bung Karno kayak gitu. Nah, di sini Abdul Rahman tahu kali kalau Bung Karno ini memang pandai memikat hati wanita. Kedua, akhirnya ya udah silakan gitu kan. Coba kamu bujuk anakku, siapa tahu dia mau menerima lamaran sahabatmu Hatta kayak gitu. Dah. Kira tanpa membuang waktu lagi, Bung Karno pun segera langsung menemui Rahmi, Wak. Di situ Bung Karno mulai membujuk Rahmi dengan bertanya, Rahmi, kamu mau nggak aku kenalkan dengan laki-laki yang aku kenal secara luar dan dalam? Dia adalah laki-laki yang baik, dia laki-laki yang tulus, laki-laki yang jujur. Bahkan aku tidak punya catatan apapun tentang keburukan dia. Dia adalah laki-laki yang mengerti tentang Indonesia dan juga berwawasan luas. Dia suka membaca buku, tulisan-tulisan dia juga bagus, serta dia juga pandai berbahasa Inggris maupun Belanda. Aku sangat jamin kamu tidak akan menyesal kalau kamu mengenal laki-laki itu, kata Bung Karno. Wah, dimotivasi lah sama Bung Karno kan, Wak. Nah, mendengar cerita panjang lebar dari Bung Karno, Rahmi penasaran juga. Memang siapa laki-laki yang Bapak maksud? Presiden yang lagi ngomong sama Rahmi kan, Wak. Siapa laki-laki yang Bapak maksud, Pak? Laki-laki itu bernama Hatta. Kamu tahu Hatta itu siapa kan? Betul, dia wakil presiden Indonesia. Kata Bung Karno kayak gitu. Apa nggak terkejut Rahmi? Hah? Nggak salah, Pak. Bapak Hatta? Iya. Iya betul, dia memang sudah tua dan juga dia tidak banyak bicara. Tapi Rahmi, aku jamin kalau kamu mau mengenal, bahkan kamu mau menikah dengan dia, dia akan menyayangi kamu dengan tulus, kata Bung Karno. Makin dimotivasi lagi sama Bung Karno kan. Nah, jawaban Pak Karno itu, Wak, bikin Rahmi penasaran juga nih, terpikat juga dengan motivasi dari Pak Karno itu kan. Akhirnya Rahmi pun setuju untuk berkenalan dengan Bung Hatta. Ini baru kenalan nih, Wak, ya, bukan nerima lamaran, baru kenalan. Nah, setelah berkenalan nih, ketemu lah ya kan, Wak. Akhirnya Rahmi pun tahu kalau Bung Hatta adalah orang yang sangat baik, sama seperti apa yang diceritakan oleh Bung Karno, Wak. Selain berkepribadian baik, Rahmi ini diam-diam juga mengagumi perjuangan Bung Hatta dalam memerdekakan Indonesia. Rahmi mengebatin, kalau dia ini setia dengan Indonesia, bahkan sampai rela memutuskan ibuku, Bu Adi, besar kemungkinan dia ini juga akan selalu setia sama aku, kata Rahmi kayak gitu. Nah, alasan-alasan itulah, Wak, yang kemudian akhirnya membuat Rahmi mantap menerima lamaran Bung Hatta. Nah, singkat cerita, setelah menerima lamaran itu, Rahmi dan Bung Hatta pun menikah, Wak, di tanggal 18 November tahun 1945. Pernikahan mereka berlangsung sederhana aja, Wak, cuma dihadiri 40 orang aja. Nah, pada saat menikah ini, Bung Hatta pun memberikan mahar berupa buku karya beliau yang berjudul Alam Pikiran Yunani. Buku ini ditulis langsung oleh Bung Hatta tentunya ketika beliau diasingkan di Bohendigol yang ada di Irian Barat tuh, di tahun 1934 lalu. Buku itu yang dikasih. Dan menariknya, mahar yang diberikan oleh Bung Karno ini itu bukan sekedar buku fisik aja, Wak, tapi termasuk royalti dari penjualan buku itu. Jadi gampangnya, Wak, semakin banyak buku itu, semakin banyak juga uang yang bisa diterima oleh Rahmi. Masya Allah, dikasih buku beserta royaltinya. Bermanfaat kali ya kan? Nah, setelah menikah, Bung Hatta dan Rahmi pun menjalani kehidupan yang harmonis dan jauh dari berita miring. Keharmonisan mereka semakin bertambah lagi ketika Bu Rahmi melahirkan 3 orang anak perempuan yang cantik-cantik. Namanya ada Mutia, Gema, dan juga Halida, Wak. Selama menjalani rumah tangga, Wak, Bung Hatta pun selalu mengajari anak dan istri beliau untuk hidup sederhana meskipun beliau adalah wakil presiden. Pernah waktu itu Bu Rahmi ini ingin membeli sebuah mesin jahit untuk bisa membuat baju lebaran ketiga anaknya. Tapi karena uang beliau ini belum cukup, Wak, Ibu Rahmi ini pun terpaksa harus menabung selama berbulan-bulan supaya bisa beli mesin jahit yang beliau inginkan itu. Nah,
nabung. Dan setelah mesin jahit itu berhasil terbeli, Rahmi pun selalu membuatkan baju untuk dipakai suaminya Bung Hatta dan juga ketiga anak beliau. Hal itu sengaja dilakukan oleh Bu Rahmi untuk menghemat pengeluaran keluarga. Meskipun suaminya adalah seorang wakil presiden Indonesia, mereka hidup dalam kesederhanaan. Rahmi sama sekali gak pernah ngeluh. Beliau selalu setia menemani Bung Hatta sampai akhirnya Bung Hatta meninggal dunia pada tahun 1980. Barulah selang 19 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 13 April 99, Bu Rahmi juga tutup usia di usia yang ke-73 tahun karena penyakit jantung. Nah, setelah wafat, almarhum Bu Rahmi dimakamkan di samping makam sang suami, yaitu Bung Hatta, di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Nah, kisah cinta Bung Hatta dan juga Bu Rahmi ini mengajarkan kita kalau cinta sejati adalah tentang saling menghargai, saling setia, dan menjalaninya dengan ikhlas meskipun dalam kesederhanaan. Oke, jadi itu tadi kisah tentang perjalanan cinta Bung Hatta dengan Bu Rahmi. Siapa sangka Bapak Proklamator yang berperan besar sekali dalam kemerdekaan Indonesia baru menemukan tambatan hatinya di usia 43 tahun. Dan yang bikin kisah ini makin spesial yaitu Bung Hatta ini akhirnya bertemu dengan Bu Rahmi setelah bersumpah untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka, dan juga menikahi anak dari mantan pacar beliau yang dulu beliau putusin gara-gara nggak mau nikah, kayak gitu lah. Tapi mantap ketika orang-orang seusia seusia Bung Hatta ini lagi sibuk-sibuknya nyari jodoh di usia-usia segitu ya, beliau malah sibuk memikirkan nasib bangsa Indonesia. Tapi itulah dia kan namanya jodoh, dia akan selalu menemukan jalannya pada waktu dan keadaan yang tepat. Betul-betul kisah yang mengharukan kali ya. Dan sebelum menutup video ini, mari kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah untuk Bung Hatta dan juga Bu Rahmi. Semoga Allah melapangkan makam keduanya dan juga semoga kita bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. See you next video, bye.